Shalom kita semuanya. Sekali lagi shalom. Kami mengucapkan selamat datang kembali dalam beribadah di Gereja Lingkungan Celebration pada sore hari ini, tepatnya di tanggal 25 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Haleluya, karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari lambaikan tangan kita. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Hanya namamu yang layak ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami percaya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam segala hal ya Tuhan. Hati kami terpaut hanya pada Tuhan saja. Sebab daripada mula kehidupan Tuhan, daripada mula kekuatan dan keselamatan kami bersyukur Tuhan. Kami ada bersama-sama kembali datang memuji dan memuliakan Tuhan yang hidup, membawa persembahan kami, hidup kami bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja, Dialah satu-satunya Tuhan, Dialah Yesus, Dialah penyelamat bagi dunia. Haleluya. Tiada nama lain selain namanya, layak disembah. Kami bersatu hati Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala hormat, pujian, syukur kami berikan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Dia layak, sebab Dia Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemenangan bagi kami Tuhan. Kaulah satu-satunya, tiada yang lain. Kau dahsyat selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih. Segala hormat kami bagi Engkau saja, segala syukur kami bagi Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau diserahkan ya Tuhan, atas setiap persembahan kami, atas setiap pujian kami, atas semua yang kami berikan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, sebab Kaulah satu-satunya kemenangan. Hormat dan syukur kami bagi Yesus, bagi Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Dari mana datangnya pertolongan kami? Hanya dari Tuhan. Selamanya. Kami bersyukur bagimu Tuhan, satu-satunya pengharapan. Iralaba, syiralaba-laba. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, aku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku.
Kau setia, Kau setia, Yesus. Kau Tuhan yang setia dengan janji-Mu. Kau setia, selamanya Kau setia. Kau setia, Yesus. Kau
mulia, Kau yang berkuasa, Kaulah yang bertata, ajaib Kau selama-lamanya. Yesus, 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 oh Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kaulah sahabat kami. Biarlah sebab Kau baik. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
sebelah belakang, katakan pada dia, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Sebab kita bangga memiliki Tuhan seperti dia. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebab dialah Bapa yang baik. Pengorbananmu
Sebab Dia satu-satunya Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kau tempat pengharapan kami. Oh ya Rala Basyara. Oh ya Rala Balabaya Basyara. Oh ya Rala Balabaya Basyara. Perlindungan
ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesatan, di dalam kebenaran, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari
bersyukur atas kasih karunia-Mu yang begitu indah. Anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan merayakan terus dan memberitakan Injil Kerajaan Surga agar setiap umat manusia di muka bumi ini menikmati kasih karunia-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kamu ibadah ini seperti kerajaan Surga. Keluarga kami, di kota kami, bangsa kami seperti kerajaan Surga. Angkat dirimu, angkat diriku dekat ke atas kasih karunia-Mu. Angkat diriku dekat ke atas kasih karunia-Mu. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari yang tinggi Roh Kudus dan memberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Apa kabarnya semua? Yang ada di tempat ini maupun yang di online, baik. Ada yang bilang baik, ada yang bilang luar biasa, ada yang sangat baik, ada yang amin Tuhan. Ahli-ahli waris kerajaan surga luar biasa ya. Langsung saja kita buka Markus pasal 11 ya, ayat 15 sampai 19 saja. Bagaimana tema kita hari ini sedikit mengerikan dan banyak menyedihkan. Rumah doa berubah menjadi sarang penyamun. Padahal kita harapkan sarang penyamun berubah jadi rumah doa. Banyak diskotik tutup menjadi rumah doa, ya kan? Banyak tempat-tempat hiburan, pub, lokalisasi mau tutup dan jadi panti rehabilitasi yang membuat orang sehat, sembuh dan beraktivitas kembali dengan normal dan menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Itu yang kita harapkan. Tapi kita belajar dulu dari Markus pasal 15 ini, ayat pasal 11 sampai 15 sampai dengan 19 ya. Ya. Mereka tiba di Yerusalem. Setelah masuk ke dalam bait suci, Yesus mulai mengusir mereka yang menjual dan membeli di dalam bait suci itu. Meja-meja penukar uang dan kursi-kursi para penjual merpati itu dibalikannya. Dia tidak mengizinkan siapapun membawa barang melewati bait suci. Dia mengajar dan berkata kepada mereka, "Bukankah telah tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Yuk kita baca bersama-sama ayat selanjutnya 22 ya. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun." Para ahli Taurat dan imam-imam kepala mendengar hal itu, lalu mereka mencari cara bagaimana mereka dapat membunuhnya. Mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak itu kagum kepada pengajarannya. Ketika senja, dia keluar dari kota itu. Singkat saja kita pelajari bagaimana sebelumnya tabernakel dibangun, ada pelataran, ruang suci dan ruang maha suci, akhirnya diubahkan dan berkembang dengan secara permanen yang dicanangkan Daud, meskipun Daud tidak membangunnya, namun Salomo yang melanjutkan pembangunan bait suci, bait yang termegah, termewah yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, banyak lapisannya dari barang-barang yang emas, lalu kayu-kayu termahal dan benda-benda permata-permata yang sangat tak mahal sekali, tak ternilai ya bahkannya. Pernah dengar permata yang di Prancis yang kemarin barusan dibongkar pamerannya di Italia? Itu belum seberapa bandingan, saya yakin percaya permata yang di bait suci jauh lebih indah. Namun oleh karena kesombongan, ketidaksetiaan pemimpinnya Raja Salomo terhadap Yahweh Elohim pencipta langit bumi dan isinya, ya, menjauh dari Tuhan, dia menyembah penyembahan yang dilakukan atau benda-benda yang disembah oleh wanita-wanitanya, selirnya maupun ratunya.
terbawa arus. Ya, akhirnya lulu lantak dibuat raja siapa? Nebukadnezar, Babilonia. Habis. Dibangun lagi oleh pada tahun sebelum Masihnya, oleh nabi ya. Nah, salah satunya Nehemia ya. Ya. Nehemia ya, oke. Dan terbangunlah kembali. Akhirnya hancur lagi di abad pertama di tahun ke-70 ya oleh Yunani atau Roma tepatnya ya. Hancur. Kenapa bisa hancur? Karena tidak adanya kesetiaan baik umat maupun pemimpinnya. Kesombongan mereka hancur karena itu sangat megah-megahkan mereka. Bukan hadirat Tuhan, bukan pertolongan Tuhan yang dirindukan, tapi kemegahan dan kemewahan yang dia lihat oleh mata. Bukan bait suci yang benar-benar di dalamnya ada pujian, penyembahan, ada korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan, melainkan hanya ingin menghapus dosa, takut dihukum, bukan karena cinta kasihnya. Banyak orang di luar sana melakukan pelayanan, melakukan firman Tuhan oleh karena takut dihukum. Ya, sesungguhnya harus kita lakukan oleh karena kita mengasihi Tuhan yang siap. Katakan amin. Seperti Tuhan Yesus juga mencintai bait suci, dia marah karena berubahnya rumah doa menjadi sarang penyamun. Ada penukar-penukar uang, ada penjualan hewan-hewan untuk dikorban di luar sana. Bayangkan itu halaman seharusnya masih tempat orang beribadah dari suku yang lainnya, tetapi orang beribadah berubah menjadi tempat-tempat hewan harus dipacakkan, baik domba, kambing, lembu. Akhirnya tempat itu berkurang, sehingga orang pun sulit beribadah yang ada di luar sana, orang yang non Yahudi. Mengerikan bukan? Sering sekali kita juga mengubah isi hati kita, yang seharusnya hati kita terfokus pada Tuhan, menjadi hati kita condong pada hal-hal yang ada di dunia ini, ya. Mengenai apa? Kekuasaan, jabatan. Yang mengerikan, hewan yang ada di pelataran bait suci itu juga sudah terjadi kong kali kong ternyata. Sederhana. Ketika zaman itu penghapusan dosa harus dilakukan dengan cara mengorbankan hewan, disembelih hewannya. Yang paling sederhana sekali yang atau orang tak mampu, merpati. Lalu domba jantan. Lalu lembu jantan yang tak bercacat dan bercelah. Nah, ternyata para petinggi-petinggi agama yang ada di bait suci juga sudah menerima suap. Bayangkan, bukan hanya di kepemimpinan kekaisarannya saja ataupun kita di republik ini saja yang terjadi suap menyuap. Di bait suci sudah terjadi suap menyuap, saudaraku. Di zaman Amos ternyata, sejak di zaman Amos di abad yang ke-7, 8 sebelum Masehi, bayangkan. Sekitar 760 sampai 755 sebelum Masehi. Sudah berapa lama kebobrokan ini terjadi di bait suci? Ini barat seperti kanker, penyakit stadium 4B. Bayangkan, 700 tahun lebih. Hal ini terus berjalan dan terjadi di bait suci. Siapa yang bisa membongkarnya? Sementara membagi itu membuat semuanya teredam. Ya benar? Seperti pemerintahan kita, kalau bagus bagi-baginya nggak naik ke permukaan, bukan? Karena nggak bagus bagi-baginya, naiklah permukaan ini, koruptornya ditangkaplah. Bapak ini bupati Jawa apa tuh? Ya, Jawa Tengah ya? Ketangkap, OTT. Apalagi banyak lagi kejahatan-kejahatan korupsi yang terjadi di Indonesia ini.
yang belum terungkap. Bahkan ada sedikit komentar ya di majalah yang cukup terpercaya, ada pesanan buat KPK katanya. Mana yang lawan politiknya ambil, ya kan? Sadap kertas pembicaranya biar tahu di mana transaksinya. OTT, operasi tangkap tangan. Dari mana mereka tahu? Yang menguping lah dari jaringan teleponnya kan, ketika mereka bertelepon antara si penyuap dan penerima suap. Ini sudah zaman canggih. Kalau zaman itu di mana ada kertas telepon ditemukan. Tetapi lihat, bau busuk lambat laun akan terbongkar. Yesus melihatnya ini sudah tidak bisa lagi. Ingin bayi suci ini berubah fungsi. Dia tidak ingin bayi suci dipenuhi dengan para pedagang-pedagang yang siap memperdagangkan pengampunan dosa. Kenapa terjadi protestan? Apa suka protes? Kita tukang suka protes bukan? Betul? Iyalah, kita kan protes kan? Anak protes orang tua protes anak, ya kan? Betul? Teman protes teman, kok gincumu kok warnanya biru, kayak kejedot dinding, kan? Protes, kau begini, kau begitu, aku begini, engkau begitu, rupanya sama saja kita. Harus berubah ke arah yang lebih baik. Protestan kembali ke jalan yang benar, kembali ke firman Tuhan, kembali ke hakikatnya, yaitu Injil Kerajaan Sorga. Tidak bisa surat keselamatan dijual, dan kita tidak membutuhkan lagi korban merpati, kambing domba, dan lembu tanah, karena darah Yesus sudah lebih dari itu. Yang percaya katakan amin. Darah Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi terpisah, tapi sudah terbelah. Karena darahnya sudah tercurah di kayu salib. Mengerikan bukan? Sebelum Yesus lahir terjadi. Sekali Yesus hidup di muka bumi ini terjadi suap menyuap. Setelah Yesus mati terjadi juga suap menyuap. Kapan selesainya suap menyuap ini? Kapan berubahnya? Tarik ke diri kita. Sesungguhnya baik suci adalah tubuh saudara dan saya, yang percaya kata amin. Sentuh kiri kanannya. Tubuhmu adalah baik sucimu, bilang. Untuk tetap dijaga. Apa yang perlu dijaga? Pikiran kita. Apa yang perlu dijaga? Hati kita. Apa yang perlu dijaga? Panca indera kita semuanya harus kita jaga. Jangan kita masukkan sesuatu ke dalam tubuh ini, ke pikiran ini, ke hati ini yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa salah satunya? Kecewa. Sedikit kanannya. Jangan banyak-banyak kecewa, bilang. Nanti makin banyak garis di wajahmu. Nggak guna skincare-mu nanti, bilang. Pernah lihat skincare? Pernah pakai skincare? Ada di luar sana. Dia sebelum dipakai skincare 55 kg. Setelah pakai skincare 55,6 kg. Naik 0,6 kg. Ini tebal kali, ya kan? Kalau terus kita simpan kecewa, umur 33 seperti umur 50 tahun gini kan. Bibir pun makin tebal, ya kan? Muka cemberut, macam trapesium, ya. Kalau banyak menyimpan kecewa, lepaskan pengampunan. Apalagi peleparan dendam. Kalau sudah dendam akan menimbulkan dosa. Pasti dia akan mencari cara untuk membalas dendam. Pernah nonton film kungfu? Enggak selesai-selesai bukan? Ya kan, betul kan, kungfu master itu ya. Perguruan A ya, membunuh guru perguruan B, balas lagi. Perguruan A yang dibunuh. Anak murid yang balas lagi, perguruan B. Selesai. Akhirnya mati guru. Jangan lupa tuh muridku, bayar listrik dan air kita. Dendam bisa menghasilkan sesuatu yang jahat dan dosa. Maka kenapa terjadi pembunuhan? Karena ada
Kecewa yang disimpan-simpan menjadi dendam dan berbuahlah dendamnya menjadi pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan secara fisik, pembunuhan karakter. Ya. Seorang teman bisa jadi lawan. Seorang sahabat bisa saling baku hantam, saling bantai. Karena di hatinya sudah dirasuki oleh roh jahat. Tidak lagi Roh Kudus yang berdiam di hatinya dan menunggal dengan rohnya. Untuk itu tetaplah terus berdoa. Jadikan rumahmu menjadi rumah doa. Amin. Tubuhmu di tempat engkau berbicara dengan Bapa di surga. Membangun dua komunikasi, dua arah. Kau berbicara lewat hatimu kepada Bapa di surga. Dan kau mendengar apa yang disampaikan Bapa di surga kepada hidupmu dan hidup saya juga. Masing-masing tanyakan apa mau Tuhan pada kita. Jangan kita penuhi hati kita dengan harta benda. Semua butuh uang. Ada nggak butuh uang di sini? Ada? Butuh uang? Butuh uang? Butuh. Uang alat atau kita diperalat selama ini? Kadang jadi alat Pak. Kadang juga diperalat, nggak ada duit, kayaknya uring-uringan kan? Memang uang nggak segalanya, tapi segalanya untuk perlu uang ada ya. Status dibaca. Jadi dia bingung seorang ibu mau pergi lagi kerja nggak ya? Pergi kerja kan? Atau anak dia bingung kan? Milih mana kan? Doa. Bagaimana bait suci ini biar terus terbangun rumah doa. Tempat kita sekarang ini biar terus menjadi rumah doa. Doakan familimu yang sakit. Doakan temanmu yang memerlukan penghiburan. Doakan biar dia semakin hari semakin kuat dalam imannya. Doakan sehingga tempat-tempat ini juga dipenuhi jiwa-jiwa yang terhilang yang siap pada amin. Kita berdoa dan bertindak untuk melangkah keluar. Menginjilkah? Membuka bimbing online belajar kah? Membuka persekutuan doa kah? Silakan. Lewat apa saja. Lewat bakti sosial. Haleluya. Coba baca ayat ke-17. Dia mengajar dan berkata kepada mereka, bukankah telah tertulis bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Ya. Tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Lanjut. Para ahli Taurat dan imam-imam kepala mendengar hal itu, lalu mereka mencari cara bagaimana mereka dapat membunuhnya. Mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak itu kagum kepada pengajarannya. Ahli Taurat, orang yang mengerti hukum Taurat, orang yang sangat paham, mulai dari kitab Musa sana, ya kan, Kejadian, Musa 2, 10, 4, 5, dia paham sekali. Tapi ternyata firman Tuhan tidak cukup hanya sebagai knowledge, pengetahuan, tidak cukup hanya dipahami, tetapi dihidupi sehingga mengerti. Siapa yang sedang marah di bait suci ini? Oh, kami salah, kami bertobat minta ampun Tuhan. Ini tidak berencana untuk melakukan kejahatan lagi. Dosa melahirkan dosa. Karena dosanya diungkit, dia tidak terima, bahkan punya rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Satu sisi bilang, ya harus mati dong Tuhan Yesus, kalau enggak kita mati gitu ya. Tapi bayangkan, seharusnya mengajarkan bagaimana hidup kudus, mengajarkan pada jemaatnya bagaimana melakukan hukum Taurat, firman Tuhan, mengajarkan jemaatnya bagaimana menyenangkan hati Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Tapi mereka masih ngasih contoh ingin melakukan kejahatan, membunuh, sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Mana lebarnya ahli Taurat? Dia ahli, pakar, tapi melakukan kesalahan.
itu berpikir untuk melakukan pembunuhan. Mengerikan. Banyak di luar sana juga pemimpin-pemimpin agama. Mari hancurkan gereja. Penggal kepala pendeta itu ya. Di Ambon banyak pendeta dipenggal kepalanya saudaraku. Cek aja. Cuma nggak semua diekspos. Banyak kali. Banyak juga pendeta menguburkan pendeta tanpa kepala di petinya, hanya badannya aja. Banyak, tapi tidak semua diekspos. Sekarang di negeri ya, coba cek, berapa ratus orang mati per harinya, orang Kristen. Apakah kita tidak harus berdoa untuk itu semua? Kita tinggal nunggu gilirannya nih, sederhana. Kalau enggak engkau yang dibunuh, kita yang diangkat ke kerajaan surga. Karena tutup mata di bumi, buka mata di surga. Ahli Taurat ini begitu mengerikan. Saya harap tidak ada lagi ahli Taurat ya yang mengajarkan dan mengasih contoh untuk melakukan kejahatan. Apalagi pembunuhan. Jangan dia bilang dia petinggi agama, mahkamah agama, memimpin organisasi rohani ini, tapi bunuhnya. Bukan hak kita untuk membunuh orang. Amin. Hak kita hanya membunuh nyamuk. Kalau karena kita di gereja kan, yang tidur sini bunuhkan nyamuk, nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Sana. Mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak itu kagum kepada pengajarannya. Ketika senja dia keluar dari kota itu. Semua yang buruk, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang ada di kehidupan kita, semuanya harus kita bersihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena darah Yesus, hidup kita sudah disucikan. Yang percaya katakan amin. Maka kita bisa berdoa, kita bisa berbicara langsung kepada pencipta kita. Tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi tabir sudah terbelah. Tidak perlu lagi perantaraan, kau berbicara dengan Bapa di surga melalui hamba Tuhan, melalui diaken, tidak perlu. Kau bisa melakukannya. Amin. Langsung saja lakukan, berbicara dengan Bapa di surga. Meskipun kita perlu bersekutu, kita perlu membangun persekutuan di tempat ini, tetapi kalau komunikasi dengan Bapa di surga bisa langsung kita lakukan. Berbicaralah dengan Bapa di surga agar hidupmu terus bisa selaras dengan Tuhan, agar hidup kita terus bisa berdoa dengan Tuhan. Tetap jaga kesucianmu, tetap jaga kekudusanmu. Yang siap katakan amin. Maka kita akan terus terhubung dengan Bapa kita di surga. Semua doa-doa yang kita naikkan akan didengarkannya selagi doa-doa itu untuk menyenangkan hatinya dan sesuai dengan firman-Nya. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kau yang membersihkan bait suci. Kau juga menguduskan tempat ini. Kau juga menguduskan roh jiwa tubuh ini. Ya kami bersyukur. Ya rasa badan. Jesus, tutup matamu. Dan pikirkanlah apa kebiasaan buruk yang harus kita buang dari kehidupan kita. Dosa fitnah, dosa perzinahan, dosa-dosa yang menjijikkan. Segera kita ubah, kita berubah untuk menyenangkan hatinya. Ya ya terus kita menjaga kudusan kita. Ya terus kita selaras dengan Bapak-Bapak. Ya Rasul Bapak. Yes. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni pemimpin kami, kota kami, bangsa kami. Biar terjadi penuaian, jiwa berasa-rasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimakan untuk kerajaan surga. Haleluya.
Jika hari ini engkau tetap berkomitmen terus ingin selaras dengan kerajaan surga, berdoa buat hidupmu, buat jiwa-jiwa yang terhilang di kota Medan, bahkan bangsa Indonesia ini. Engkau boleh mengangkat tanganmu jika engkau mau dipakainya lebih lagi. Syara bangga. Jika hari ini engkau ingin meninggalkan semua dosa yang menjijikkan di alam maut, di bawah tanah kau lakukan, Tuhan tahu semua dosa-dosa yang di hatimu, yang di pikiranmu. Mari kita memohon pengampunan dan jangan berbuat dosa lagi. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Inilah yang kami renungkan, ya Tuhan. sosial kita dan sekaligus misi. Dan kemarin kita sudah memberikan bantuan bagi sebuah keluarga yang kita layani di daerah Medan Barat. Mereka tinggal di bantaran sungai. Jadi saudara, ibu itu dan keluarganya, mereka dalam keadaan yang sangat sulit. Jadi puji Tuhan, gereja kita boleh dipakai Tuhan untuk membantu keluarga tersebut. Dan saudaralah yang dipakai Tuhan tengah tersebut. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa buat persembahan misi dan sosial kita. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bahwa biarlah kami datang Tuhan. Kami lakukan segala sesuatu bukan karena kami takut akan hukuman. Tetapi karena kami tahu bahwa sudah begitu besar kasih karunia yang kami terima. Sehingga kami pun layak untuk membagikannya bagi mereka yang belum menerima. Tuhan yang baik,
Kami akan memberikan persembahan misi sosial kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. spesialisasinya tersendiri. Jadi kami mengundang bagi anak-anak muda, kalau engkau terpanggil untuk mengajar anak-anak, mari datanglah. Mari bersama-sama kita untuk kita mengabdikan diri kita melalui pendidikan di tempat ini. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Oh Yesus, ku cinta kau selamanya.
kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku dari pagi dan kasih karunia dari Bapa di surga, hidup, bahkan hidup yang penuh kelimpahan dari Kristus Yesus, Raja damai, Raja di atas segala raja, Raja yang menganugerahkan kemenangan, kekuatan, urapan, hikmat yang baru, bahkan Roh Kudus yang tak terbatas, damai sejahteranya, sukacitanya ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya, sama-sama katakan amin.